Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan sedaya ingkang tansah kawula hormati. Dipun lajengaken adicara ingkang salajengipun inggih menika mauidhah hasanah ingkang badhe dipun sampaiaken dhumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Purwanto. Dhumateng beliau wekdal sapanggenan dipun sumanggaaken. Ilahi anta maqsuda waridoka matubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan kesehatan lahir lan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan kita senantiasa kita bisa memfungsikan, menggunakannya untuk selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas manusia diciptakan oleh Allah hanya satu, untuk beribadah kepada Allah. Semua aktivitas kita, kegiatan kita yang baik harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan tentang hakikat hijrah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Mungkin hijrah secara fisik, pindah tempat. Tapi di sini saya akan menyampaikan hijrah yang bukan pindah tempat. Hakikat hijrah. Hijrah itu secara hakikat artinya mensucikan diri atau menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, menuju kepada kebaikan, baik maksiat lahir maupun batin. Ini makna hijrah. Hijrah secara hakiki bukan pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tetapi hijrah secara hakiki adalah meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah menuju kepada kebaikan, atau yang disebut sabiqul khairat Sabiqul khairat itu maknanya kita berusaha menjadi pelopor kebaikan, pelopor ketakwaan. Karena ketika manusia berbuat baik, beribadah kepada Allah, dicontoh, ditiru oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan aliran daripada amal kebaikan daripada orang lain, tanpa mengurangi pahalanya orang lain yang melakukan. Jika kita memberikan contoh kebaikan dalam hidup ini, itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu artinya ilmu yang kita amalkan.
Maka dalam hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qatanga ngamaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yadmulah. Ketika manusia meninggal dunia, putuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal yang tidak putus, artinya mengalir terus meskipun kita sudah ada di alam baqa, sudah meninggal dunia. 1, sedekah jariyah, 2, ilmu yang bermanfaat, dan 3 adalah doa, anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi hijrah itu artinya meninggalkan perbuatan zulumat, meninggalkan kegelapan hati. Ya, kegelapan hati itu ada sifat-sifat jahat yang ada di dalam hati kita, sifat iri hati, sifat dengki, sifat sombong. Kita tinggalkan menuju kepada kebaikan, menuju kepada ketakwaan, menuju kepada Islam. Ya. Islam itu artinya selamat, fitrah suci dari dosa. Kemudian makna dosa itu apa? Dosa itu artinya tindakan yang melanggar aturan Allah. Semua tindakan yang melanggar aturan Allah namanya dosa. Tidak sholat dosa, tidak puasa dosa, ngomong bohong dosa. Maka manusia itu sebenarnya, kebanyakan manusia itu fasik ya. Fasik itu yang baik dikerjakan, yang jelek juga dikerjakan. Ini namanya fasik. Tetapi semoga kita kalau berusaha terus nantinya tidak mati dalam keadaan fasik, tapi mati dalam keadaan Islam, artinya selamat. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya tawadu, beradab, ya, qanaah, wirai, menerima, ya. Tawadu, qanaah, wirangi, dan yakin. Jadi orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah agar selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan berhenti dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah, sehingga mati nanti dalam keadaan Islam, artinya dalam keadaan selamat. Bukan hanya sekedar mati beragama Islam. Kalau bermati beragama Islam itu ya mudah, orang tidak pernah sholat asal sudah pernah syahadat, nikah dengan cara Islam, sudah namanya mati dalam keadaan beragama Islam. Yang kita dicari oleh kita, diharapkan oleh kita semua di samping mati dalam keadaan beragama Islam adalah mati dalam keadaan Islam. Selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu atau selamatkanlah dirimu dari api neraka. Ya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu makna dosa. Jadi dosa itu aturan atau tindakan yang melanggar aturan Allah, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya dosa. Kemudian telah kita pelajari bersama bahwa macam-macam dosa itu ada 2. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan macam-macam dosa itu ada 2. Wadaru dzahirul ismi wa batinah. Wadaru dzahirul ismi wa batinah innal ladzina yaksibunal ismi sayudsyauna bima kanu tarifun. Ya, yang artinya dan tinggalkanlah dosa yang nampak. Dosa yang nampak artinya dosa dohir itu ya. Dosa dohir. Dan yang tersembunyi, dosa yang ada di dalam hati berarti. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Nah, dosa itu akan mendapatkan pembalasan dari Allah besok. Apa pembalasannya? Yaitu akan dibersihkan dengan api neraka.
Maka supaya dosa kita tidak dibersihkan dengan api neraka, Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran. Supaya dosa kita diampuni oleh Allah, tidak dibersihkan dengan api neraka, kita harus kembali kepada Allah, harus bertobat kepada Allah. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ngasa rabbukum ayyukafirangakum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah, tobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Niscaya aku Allah akan menutupi kesalahanmu semua. Para jamaah rahimakumullah, jadi berdasarkan surat Al-An'am ayat 120, kita diperintahkan untuk meninggalkan dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi. Artinya di situ berdasarkan ayat ini bahwa dosa itu secara garis besar ada dua. Kalau diperinci dua itu banyak, tetapi secara garis besar berdasarkan ayat ini ada dua. Satu namanya dosa dohir, yang kedua namanya dosa batin. Dosa dohir, dosa yang dapat dilihat, didengar. Dosa batin adalah dosa yang tersembunyi, yaitu dosanya hati. Contoh dosanya hati yaitu meninggalkan kewajiban hati, meninggalkan ibadahnya hati. Apa kewajiban hati? Beriman. Itu kewajiban hati. Kewajiban hati berzikir, tetapi hati selama hidupnya tidak pernah berzikir. Padahal Allah sudah memerintahkan agar kita terus belajar, yaitu agar hati kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa takum minal ghafilin, ya. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Tadarruan dengan merendahkan diri. Dengan ini tawaduk namanya, ya, dan merendahkan diri. Wa khifatan, dan dengan rasa takut. Wa dunal jahri minal qawli, dan dengan tanpa suara. Ya, lesan tidak bicara, bahkan mata terpejam, ya. Ini latihan, ya, latihan zikir. Tanpa wadunal jari melkoli, dan dengan tanpa suara, bil hudubi wal asoli, dari pagi sampai petang. Walataku minal ghafilin, dan janganlah kita menjadi orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, jadi dosa itu ada dua. Satu dosa dohir, dosa yang dapat dilihat dan didengar. Yang kedua dosa hati. Tadi contohnya hati tidak beriman, hati tidak berzikir, tidak ikhlas, tidak tawakal, tidak mencintai Allah. Ini dosa. Nah, tanda-tandanya hati yang mencintai Allah berarti hati kita menyebut Allah. Kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinolan wengi ditirakati diradui dikilan suluk jongati lali. Dosa hati contohnya, ya, akibat hati tidak berzikir kepada Allah, maka mengikuti hawa nafsu. Contohnya sifat rakus, sifat iri hati, sifat dengki, sifat hasad, hasud, ujub, sombong, ya, takabur, riya, munafik. Nah, ini berkhianat, dusta, ini yang disebut dengan penyakit hati. Kemudian macam-macam hijrah, ya, macam-macam hijrah. Hijrah itu secara garis besar ada berapa panangim hijrah itu. Satu, hijrah dengan anggota badan. Dua, hijrah dengan hati. Hijrah dengan anggota badan berarti meninggalkan semua bentuk dosa dohir. Namanya hijrah dengan anggota badan. Mungkin ada yang mengartikan hijrah dengan anggota badan yaitu pergi kemana-mana, gitu, ya, pergi kemana-mana, pergi ke Palestina, pergi ke
Nah, di sini saya jelaskan bahwa hijrah dengan anggota badan yang dimaksud meninggalkan semua bentuk dosa seperti dosa mata. Artinya kita bagaimana melatih mata kita untuk digunakan melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Meninggalkan semua bentuk dosa mata, dosa telinga, dosa lisan. Ini namanya hijrah dengan anggota badan. Menjauhi perkataan yang kotor, keji, perkataan yang tidak berguna. Dosa tangan, dosa perut. Nah, jangan sampai makan yang haram. Dosa kemaluan, dosa kaki, semua dosa anggota badan. Kita fungsikan sebagaimana fungsinya. Allah menciptakan mata untuk apa? Melihat ayat-ayat Allah, untuk menciptakan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dan seterusnya hati untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini namanya hijrah dengan anggota badan. Kemudian hijrah dengan hati, ini mensucikan dosa batin tadi, penyakit rohani. Nah, dengan cara bertobat kepada Allah, kembali ke jalan yang lurus, yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Ya. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 5, warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Nah, ini bagaimana cara meninggalkan perbuatan dosa? Yaitu tadi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ngasa rabbukum ayyukafirangakum sayiatikum. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tobat itu berarti kembali ke jalan Allah, kembali menyucikan hati dari sifat hawa nafsu, tamak, rakus, iri hati, dengki, ujub, sombong, takabur, sungaria, munafik yang ada di dalam jiwa kita, hati kita, latifatul qalbi, ruh siri khofi akhfa, nafsi jamingul badan, ya. Kembali menuju cahaya yang terang benderang, yaitu kepada nur iman. Jadi hati kita supaya bercahaya, maka hati kita harus selalu berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu hakikatnya adalah nur atau cahaya yang menerangi hati. Kenapa kita sudah mengaku iman tetapi masih berbuat dosa? Artinya imannya tidak di hati, imannya hanya di lisan. Kalau imannya pas di hati betul, hatinya berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka pasti manusia tidak berbuat dosa. Manusia berbuat dosa, entah dosa itu dosa zahir ataupun perbuatan yang tercela, itu karena iman kita hanya di lisan, ataupun iman kita hanya di tulisan, ya, di surat nikah, ya, atau di buku. Imannya hanya di buku, di kitab, imannya di kitab. Di lisan arkanul iman, antuk mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi minallah ta'ala. Rukun iman ada 6. Pertama, beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadar dan qadar. Tetapi iman tidak tembus sampai ke hati. Padahal iman itu tempatnya ada di hati. Ya, kalau agama tempatnya di otak. Ya, kalau Islam tempatnya di dada, ya. Iman tempatnya di hati, ihsan tempatnya di mata hati, atau yang disebut dengan fuad. Fuad namanya mata hati. Nah, ini. Dengan demikian hijrah secara hakikat berarti hijrahnya seorang muslim dari kegelapan hati. Ya, dari kegelapan hati tadi, sifat-sifat rakus, iri hati, dengki, menuju kehidupan yang damai, ya. Kalau hati kita sudah suci, bersih dari sifat-sifat yang dimurkai Allah, dari sifat mazmumah, maka kita akan damai, akan tenang, tentram. Nah, ketika hati sudah tenang, tentram,
dan selalu berzikir menyebut Allah, suatu saat dipanggil oleh Allah, maka ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, hai ruh atau jiwa yang suci, irjing ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi, wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golonganku Allah dan masuklah dalam surgaku Allah. Jadi hijrah secara hakikat atau secara mental inilah yang wajib hukumnya, wajib dikerjakan, dilaksanakan oleh setiap manusia. Wajib hijrah, ya, meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga bersabda yang artinya, apabila engkau meninggalkan perbuatan keji baik yang nyata maupun yang tersembunyi, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka engkau adalah disebut orang yang berhijrah. Hadis riwayat Ahmad dan Basyar. Jadi yang disebut orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, baik dosa dohir maupun dosa batin, itu baru disebut dengan hijrah. Kalau di TV kadang-kadang hijrah ya itu tadinya nggak pakai jilbab, kemudian berjilbab, namanya hijrah, ya. Ya hijrah itu ya sebenarnya tarkul mangasi, kita meninggalkan maksiat, namanya hijrah, tarkul mangasi. Wa fi'lit tongat, kemudian mengerjakan ketaatan, itu namanya hijrah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat At-Taubah ayat 20, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, yang dimaksud harta, nah di sini di dalam ayat ini orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan harta, benda, ya, harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, yang dimaksud harta adalah jasad kita, anggota badan kita, lisan, mata, telinga, hidung, tangan, perut, kemudian dan kaki kita jangan terus-menerus digunakan untuk berbuat maksiat atau dosa, tapi hendaklah digunakan dan ditundukkan untuk mencapai ridho Allah, termasuk harta yang berupa materi. Nah, agar itu bisa tercapai, maka hati atau rohani kita harus dibangun. Ya, dibangun itu bagaimana cara membangun? Membangun jiwa. Ya, hati kita dihidupkan, berzikir terus, latihan terus berzikir, zikir siri. Hati selalu menyebut Allah, Allah. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu untuk Indonesia Raya. Adapun manfaat orang yang berhijrah menurut Al-Quran antara lain secara singkat, manfaat orang yang berhijrah adalah mendapatkan rizki yang melimpah. Rizki yang melimpah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi artinya akan dapat rezeki yang tanpa disangka-sangka. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi satu manfaatnya orang yang mau berhijrah, asal sungguh-sungguh ya kita semuanya belajar, maka akan mendapatkan rizki yang melimpah. Nah, rizki itu tergantung siapa yang memaknai rizki berupa harta atau rizki berupa ketenangan jiwa, atau rizki berupa kesehatan, rizki berupa anak soleh. Di sini jelas mendapatkan rizki yang melimpah di dalam surat An-Nisa ayat 100. Yang kedua, kesalahan dosanya diampuni oleh Allah. Kalau kita hijrah, maka kesalahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya ditinggikan oleh Allah, tergolong makhluk yang paling tinggi derajatnya.
Ini dalam surat At-Taubah ayat 20. Akan mendapatkan kemenangan yang besar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain makna hijrah. Monggo Bapak Ibu menawi wonten pertanyaan tentang hijrah, yang intinya sebenarnya sholat itu juga mengandung makna hijrah, di samping mengandung makna tobat. Zakat juga mengandung makna hijrah, juga mengandung makna tobat. Benar nggak kira-kira? Puasa juga mengandung makna hijrah, juga mengandung makna tobat. Haji juga demikian. Contoh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya setelah kita sholat, berarti kita disuruh berhenti dari perbuatan dosa, dari perbuatan keji dan mungkar. Nah itu, dengan sholat diharapkan manusia itu berarti bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini artinya kita hijrah dari perbuatan dosa menuju kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini barulah disebut manusia yang religius, manusia yang beradab. Nah itu juga zakat. Zakat itu juga mengandung makna khudz min awalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mengandung makna bahwa zakat itu bisa di samping untuk mensucikan hartanya, juga wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan jiwanya. Jadi semua ajaran agama, kalau kita semua yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintahkan untuk manusia dilaksanakan, itu mengandung mana supaya manusia itu menjadi manusia yang Islam, yang selamat, ya. Bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Juga puasa itu juga mengandung makna hijrah juga. Jadi yang tadinya belum bertakwa menjadi takwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, tawadu. Nah, tetapi ya kita harus koreksi diri kita masing-masing bahwa kita sudah berusaha melaksanakan ibadah, namun juga kita masih banyak kekurangan, kekhilafannya, sehingga belum mampu ibadah kita membentuk manusia yang sempurna, manusia yang kamil, yang sehat jasmani dan rohani. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, bagi kita untuk selalu mengintrospeksi diri kita, sehingga kita akhirnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak